Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar? Ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar, ketika seorang misterius sebenarnya, di mana sih letaknya malam Lailatul Qadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh teman-teman yang setia menyaksikan podcast kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Education Podcast. Ya, teman-teman, tidak terasa kita telah melewati pertengahan bulan suci Ramadan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa semakin mendekati penghujung bulan suci Ramadan ini, orang-orang muslim akan berlomba untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Nah, dengan harapan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, apa sesungguhnya malam Lailatul Qadar ini? Dan mengapa bisa dikatakan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Dan apa sih tanda-tandanya? Nah, di podcast kali ini kita akan membahas semua itu, dan tentunya di sini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu dosen di STIN Majene dan beliau juga merupakan seorang mubalik atau seorang penceramah. Ya, beliau adalah Ustaz Aldiawan. Selamat siang Pak Aldiawan. Selamat siang. Ya, gimana nih Pak? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah khair, masih dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Ya, alhamdulillah. Nah, ya Ustaz, sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi mengenai malam Lailatul Qadar. Nah, kan saat ini kita ada pada bulan suci Ramadan, dan pada bulan ini adalah momen untuk orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Nah, salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, untuk itu apa sih Ustaz malam Lailatul Qadar ini, dan mengapa bisa dikatakan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz? Ya, baik. Memang kalau kita berbicara persoalan Lailatul Qadar, memang ini unik. Setiap Ramadan itu bagaimana orang-orang itu bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Bahkan di dalam pendapat-pendapat ulama juga itu terkadang berbeda dalam mendefinisikan malam Lailatul Qadar itu. Ada yang mendefinisikan Lailatul Qadar terjadi di malam pertama Ramadan. Ada yang memberikan pendapat malam Lailatul Qadar itu terjadi di pertengahan Ramadan atau 10 hari kedua di Ramadan. Ada juga yang menyatakan pendapatnya malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan. Nah, tepatnya di malam-malam ganjil. Misalkan malam ke-21, malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Nah, itu jadi terlepas dari itu sebenarnya memang Allah sengaja memberikan malam Lailatul Qadar ini memberikan definisi atau memberikan satu malam agar supaya sebenarnya umat Islam dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan itu bagaimana dalam memberikan amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu tidak tidak putus dari malam pertama sampai malam terakhir. Itu untuk menjaga agar bisa mendapati malam Lailatul Qadar itu. Seperti itu. Jadi memang ini sengaja diberikan secara misterius sebenarnya, di mana sih letaknya malam Lailatul Qadar. Sehingga umat Islam harus memang berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh di bulan Ramadan, baik dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan. Sehingga tidak bisa dipungkiri kita tidak tahu di malam apa terjadi Lailatul Qadar itu. Jadi memang menarik kalau membahas persoalan Lailatul Qadar ini. Sehingga dituntun kita umat Islam di dalam memberikan sebuah amalan-amalan itu difokuskan di 10 malam terakhir. Itu pendapat paling kuat.
Itu pendapat paling kuat 10 malam terakhir, sehingga bisa kita mendapati malam Lailatul Qadar itu. Iya. Ya Ustaz, lalu apa sebenarnya yang menjadi keistimewaan pada malam Lailatul Qadar ini, Ustaz? Iya, kalau kita melihat keistimewaannya luar biasa memang, bahkan dikatakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau misalkan kita beribadah tepat di malam Lailatul Qadar, itu sama halnya kita beribadah selama 1000 tahun. Itu. Jadi memang ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar, ketika seorang atas atas rahmat dan atas hidayah dari Allah, seseorang mampu mendapati malam Lailatul Qadar kemudian dia beribadah, maka keutamaannya luar biasa. Salah satu di antara keutamaan Lailatul Qadar itu dijelaskan sebenarnya di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar itu dijelaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran sebenarnya diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu keutamaan yang pertama ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jikalau kita beribadah 1000 bulan. Coba kita bayangkan saja. Usia kita sekarang bagaimana dengan misalkan kita memang bisa mendapati satu malam di bulan Ramadan untuk beribadah sehingga mampu memberikan atau mencapai derajat ketakwaan, mampu mengambil hikmah pada Lailatul Qadar ini sendiri. Seperti itu. Jadi keutamaannya ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar, kita berdoa di situ, apapun doa kita pasti akan terkabul tanpa hijab. Itulah malam keutamaan Lailatul Qadar. Dosa-dosa kita memohon ampun di malam Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar ini semua akan terampuni dosa-dosa kita. Nah, inilah keutamaan-keutamaan yang memang dikejar atau memang harus kita dapatkan. Apalagi sekarang masuk di 17 Ramadan ya. Masuk 17 Ramadan, maka seyogyanya kita memang bersiap-siap untuk bisa mendapati malam kemuliaan itu yang notabene-nya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita mendapati itu sudah sangat luar biasa, sehingga amalan-amalan di bulan Ramadan itu sangat efektif jikalau kita menghabiskan satu malam di malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Jadi keutamaannya memang banyak. Dosa-dosa terampuni jikalau kita mendapati malam Lailatul Qadar. Kemudian kita memohon apa saja di malam Lailatul Qadar itu semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan kita, apapun permohonan kita. Mau minta jodoh, Masya Allah. ya, mau minta kekayaan di malam Lailatul Qadar, itu Allah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan anjuran buat kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau, maka aku akan kabulkan doamu. Nah, momen sebenarnya di Lailatul Qadar ini sungguh beruntung orang yang mendapati Lailatul Qadar. Nah, itu ya. Jadi mungkin sebegitu saya punya ini tentang keutamaan Lailatul Qadar. Iya. Lalu Ustaz, bagaimana sih agar kita mengetahui tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Ya, baik. Untuk tanda-tanda Lailatul Qadar memang ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa jikalau kita mau mengetahui tanda-tanda Lailatul Qadar itu kita lihat setelah buka puasa malam, apakah ini malam Lailatul Qadar atau seperti apa. Setelah kita buka puasa, kita merasakan malam itu malam yang sejuk, malam memang yang suasana membuat hati kita itu adem, tentram. Kalau kita mendapati malam yang seperti itu, suara-suara anjing menggonggong tidak ada, suara-suara hewan itu hening, seakan-akan memang berbeda malam itu. Itu salah satu tanda yang diberikan oleh para ulama-ulama kita. Ketika Anda mau mengetahui malam Lailatul Qadar, coba perhatikan pada malam itu Anda merasakan kesejukan yang luar biasa, adem yang sangat luar biasa.
suara-suara hewan yang bising itu hampir tidak ada kedengaran. Angin bertiup sepoi-sepoi. Istilahnya memang terasa hawanya itu berbeda dengan malam-malam lainnya. Nah, kalau Anda merasakan yang seperti itu, maka yakinlah itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu yang disyaratkan oleh para ulama. Kemudian ketika esok harinya malamnya Lailatul Qadar, itu matahari terbit sangat sejuk, tidak panas. Jadi matahari terbit itu sangat sejuk, tidak menimbulkan terik yang panas. Nah, berarti tadi malam Lailatul Qadar. Nah, itu tanda yang memberikan kita bahwa inilah malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita misalkan setelah buka puasa, kemudian lain kita rasa kayak hawanya itu kayak beda. Iya, ada kesenangan tersendiri kita rasakan. Beda dengan malam-malam yang lainnya. Kalau Anda sudah berfirasat seperti itu, ayo silakan hidupkan malam Lailatul Qadar Anda. Jikalau Anda sudah mendapatkan tanda-tanda seperti itu, maka hidupkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara menghidupkan? Sebenarnya kita bisa doa yang pendek. Sebenarnya kalau kita mengetahui sudah malam Lailatul Qadar, itu doa yang pendek itu seperti ini. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau Anda baca di malam Lailatul Qadar, insya Allah semua dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin cukup kalau untuk tanda-tanda dari Lailatul Qadar. Iya. Seketika timbul pertanyaan bahwa apakah malam Lailatul Qadar itu, Ustaz, bisa dilihat dengan mata telanjang? Karena sebagian orang mengatakan bahwa jika ada orang yang mampu melihat malam Lailatul Qadar, dia itu akan melihat cahaya di langit atau yang serupa dengannya. Nah, dan bagaimana seseorang itu mengetahui bahwa dirinya itu mendapatkan Lailatul Qadar tadi? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Baik. Jadi terkait memang dengan apakah tanda-tanda Lailatul Qadar apakah bisa dilihat secara indrawi secara zahir istilahnya bagi yang bersangkutan. Nah, terkadang kita mendengar mitos atau kadang cerita-cerita di masyarakat saya melihat malam ini, saya melihat seakan-akan ada sinar di langit misalkan ada sinar di langit, saya ketemu seperti ini. Nah, itu sebenarnya bisa saja cerita-cerita yang memang Allah tunjukkan bahwa dia bertemu dengan salah satu tanda Lailatul Qadar. Salah satu dari tanda Lailatul Qadar. Tetapi di dalam literatur hadis seperti yang saya utarakan tadi, bahwa memang kalau memang kita sudah merasakan kenyamanan pada malam itu, hawanya memang betul-betul terasa sejuk, adem, sebenarnya itulah yang sebenarnya kita rasakan pada malam Lailatul Qadar. Entah misalkan ada kita bertemu dengan cahaya, ada bertemu dengan hal-hal yang di luar kita punya logika istilahnya. Nah, bisa juga itu syarat sebenarnya. Syarat bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar. Silakan hidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat. Jadi kalau misalkan kita mau tahu kita bertemu dengan Lailatul Qadar, nah salah satunya seperti itu disyaratkan. Kita bisa memberikan syarat bahwa inilah malam Lailatul Qadar, sehingga dengan seperti itu kita bisa memberikan yang terbaik di malam Lailatul Qadar. Seperti itu, bertemu dengan cahaya bisa jadi itu sebagai tanda bahwa Allah memperingati inilah malam Lailatul Qadar. Silakan hidupkan, silakan perbanyak amal sholat di malam Lailatul Qadar, seperti itu. Iya. Ya Ustaz, dan saya juga pernah mendengar bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di sepertiga malam. Nah, dan juga orang yang mendapatkan keutamaan malam tersebut itu hanya mereka yang melakukan ibadah sejak awal Ramadan saja. Jadi kayak seolah-olah
mereka yang melakukan ibadah tidak dimulai pada sejak Ramadan itu tidak mendapatkan keutamaan. Ya. Yang mendapatkan itu hanya mereka yang dari awal. Ya, dari awal. Nah, lalu bagaimana itu? Iya, inilah sebenarnya menarik sebenarnya kalau kita bahas karena sebuah kebiasaan ketika Ramadan terkadang orang mengambil pendapat yang kuat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir Ramadan. Makanya ada biasa kalau sudah masuk 10 hari terakhir mau Ramadan, itikaf di masjid. Ada kebiasaan-kebiasaan sebagian orang itikaf di masjid untuk mendapati bulan Ramadan. Nah, apakah misalkan nanti mereka beribadah di bulan suci Ramadan, nanti beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, atau yang memang dari awal Ramadan sampai malam ke-30 Ramadan, apakah itu hanya itu yang bisa mendapati malam Lailatul Qadar? Nah, kalau menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang malam Lailatul Qadar ini kita untuk mendapati itu memang dari proses malam pertama Ramadan. Jadi memang bukan nanti malam terakhir, 10 malam terakhir Ramadan baru kita berbondong-bondong untuk mendapati Lailatul Qadar. Nah, makanya Nabi menekankan, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis menekankan, jika engkau mau mendapati malam Lailatul Qadar, maka mulailah dari awal Ramadan Anda, sehingga istiqomah sampai kepada malam ke-30 Ramadan. Jadi memang orang yang istiqomah dari malam pertama sampai malam terakhir, kemudian istiqomah tahajudnya di malam Ramadan itu, insya Allah pasti akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Tidak semua orang bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Walaupun misalkan saya mau minta, ya Allah pertemukan saya dengan malam Lailatul Qadar, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, berarti hanya orang-orang pilihan. Hanya orang pilihan, dan memang kita tidak bisa tahu. Makanya ini rahasianya Allah. Sengaja Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar itu terjadi malam keberapa Ramadan. Hanya Allah yang tahu, dan hanya Allah pula yang memberikan kehendak siapa yang bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu. Entah dia seorang ustadz, entah dia seorang preman. Kalau memang tiba-tiba hatinya terketuk dan memang hidayah masuk di situ, maka bisa jadi dia yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga jangan heran ketika selesai Ramadan, orang yang tadinya preman, orang yang tadinya ini mulai seketika sadar. Berarti dia memang ada efek yang ia dapatkan di malam Lailatul Qadar, dan itu merupakan hidayah dari Allah. Dan itu rahasianya di Lailatul Qadar ini. Sungguh banyak sebenarnya rahasia kalau kita mengkaji malam Lailatul Qadar seperti itu. Iya, Ustaz, menarik sekali pembahasannya mengenai Lailatul Qadar ini. Nah, ya, apa sih yang harusnya kita lakukan sebagai umat Muslim atau umat Islam untuk mengisi amal saleh kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya. Amalan-amalan yang memang bisa kita mengisinya di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi memang ketika misalkan masuk Ramadan malam pertama sampai malam ke-30, itu kan sebenarnya kita sudah membiasakan diri mengisi misalkan dengan sholat taraweh, sholat tahajud, kemudian di siang harinya kita sedekah, kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Nah, amalan-amalan yang khusus sebenarnya di malam Lailatul Qadar, itu dalam hadis dikatakan bahwa jika Anda mendapati malam Lailatul Qadar, maka sholatlah 2 rakaat. Maka sholatlah 2 rakaat di sepertiga malam. Niat seperti sholat sunnah biasa, usalli sunnata sholatil Lailatul Qadar adaan lillahi ta'ala, 2 rakaat. Anda mau sampai berapa rakaat, no problem. Yang penting niat sholat sunnah Lailatul Qadar. 2 rakaat salam. Sama kayak taraweh, 2 rakaat salam. Nah, itu yang dianjurkan Nabi. Ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar, amalan-amalan sholat sunnah yang kita perbanyak itu salah satunya sholat sunnah Lailatul Qadar.
Kemudian kalau misalkan kita bisa juga sholat sunnah tasbih bisa. Yang mampu sholat sunnah tasbih silahkan. Kemudian selanjutnya amalan yang bisa kita lakukan di di malam Lailatul Qadar itu bagaimana mengajak semua keluarga kita, bapak, ibu, anggota keluarga, ayo sama-sama kita beribadah di malam Lailatul Qadar ini. Sehingga amalannya luar biasa. Kesejukan kedamaian keluarga yang hakiki yang kita dapatkan ketika kita memanfaatkan momen Lailatul Qadar dengan sebaik mungkin, dengan amalan-amalan yang terbaik, istilahnya yang paling baik. Sholat sunnah Lailatul Qadar, kemudian zikir bisa juga sampai subuh kita berzikir, membaca Al-Quran. Nah, terutama membaca Al-Quran juga bisa. Setelah sholat Lailatul Qadar, kita sambil menunggu subuh misalkan kita membaca Al-Quran. Dengan seperti itu kita mampu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Urusan itu pahala dan lain sebagainya itu urusannya Allah. Jadi memang kita harus mengerjakan memang anjuran yang diberikan oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Urusan pahala itu pasti, innaka latukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Yakin dan percayalah. Jadi seperti itu. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri perbincangan pada hari ini seputar malam Lailatul Qadar, mungkin Bapak punya closing statement untuk pembahasan kali ini. Ya, baik. Jadi memang sebagai intisari dari pembahasan, dari diskusi, dari perbincangan kita pada kali ini, memang Lailatul Qadar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, untuk bagi yang menyaksikan, kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan efektif mungkin. Ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar karena pendapat yang kuat itu malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Jadi bisa kita mencarinya di malam ganjil ya, malam 21, malam ke-23, malam ke-25, 27, 29 Ramadan. Makanya masuk 10 hari terakhir Ramadan bisa kita sama-sama bisa melaksanakan iktikaf di masjid untuk menjaga sebenarnya malam Lailatul Qadar ini, sehingga kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar dan bisa beribadah di dalam malam Lailatul Qadar, sehingga ibadah kita akan lebih baik daripada ibadah kita 1000 bulan. Maka kita manfaatkan sebaik mungkin momen Ramadan dengan adanya Lailatul Qadar ini, sehingga kita bisa terlahir menjadi muslim-muslim yang tujuan dari puasa kita di Ramadan ini yaitu la'allakum tattaqun, sebagai meraih predikat sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup. Masya Allah. Ya, teman-teman, itulah tadi seputar perbincangan kami dengan Ustadz Aldiawan. Dan saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz sudah menyempatkan hadir di podcast kami ini. Sama-sama. Ya, dan untuk teman-teman jangan lupa menyaksikan episode kali ini di YouTube Education Podcast. Dan jangan lupa like dan subscribe. Saya Makfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.